Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersuka cita sekali berjumpa dengan Anda di dalam program acara Lebih Dekat. Program ini saya beri nama Lebih Dekat karena terlebih menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus lebih dekat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, firman Tuhan hari ini saya berikan tema kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa anak Tuhan mengalami kecewa kepada Tuhan dan tidak jarang akhirnya mundur dari Tuhan setelah mengalami berbagai macam persoalan atau permasalahan di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, pekerjaan, maupun di dalam kehidupan. Beberapa anak Tuhan kecewa setelah mengalami persoalan karena memiliki pemikiran bahwa setelah ikut Tuhan Yesus itu pasti tidak akan mengalami persoalan di dalam kehidupannya. Nah, lalu apakah pandangan ini tepat? Mari kita lihat apa pandangan atau apa kata firman Tuhan mengenai hal ini. Mari saya ajak saudara semuanya untuk membuka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya akan bacakan buat saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 13 ini dimulai dari kalimat pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ini artinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, itu akan mengalami yang namanya pencobaan, atau istilahnya itu persoalan atau permasalahan dalam hidup. Kita bisa saja mengalami persoalan atau masalah dalam hidup. Coba saya tanya, dalam seminggu ini siapa dari antara kita yang sama sekali tidak mengalami persoalan atau masalah? Saya yakin semuanya mengalami persoalan atau masalah. Benar? Dan itu tidak masalah, bukan persoalan bagi kita. Boleh kita mengalami persoalan atau masalah selama bukan kita yang menjadi penyebab masalah itu. Ya, nah firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, terkait pencobaan ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kalau kita baca bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap persoalan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saudara dan saya itu sudah diukur oleh Tuhan. Tuhan memastikan bahwa tidak akan melebihi kekuatan manusia. Artinya, ketika saudara mengalami persoalan, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Persoalan dalam pekerjaan misalnya, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Semua yang saudara alami itu sudah ditakar, sudah diukur oleh Tuhan. Dan saudara pasti dapat menanggungnya, karena tidak akan pernah melebihi kekuatan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, kalau kita baca, disebutkan sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada satu kata yang menarik, setia. Nah, yang perlu kita ingat terkait pencobaan yang kita alami, bahwa Allah itu setia. Artinya apa? Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya apapun yang terjadi. Justru kitalah yang kadang-kadang tidak setia pada Tuhan. Ayo kita akui. Berapa kali kita undur dari Tuhan ketika mengalami persoalan? Berapa kali kita menjadi jarang berdoa lagi ketika masalah berat? Padahal Allah tetap setia. Nah, firman Tuhan kali ini yang mengatakan bahwa Allah setia itu justru menjadi pegangan kita dan menjadi penguat kita. Sehingga setiap kali saudara dan saya mengalami persoalan dan iblis mulai membisikkan di dalam pikiran kita bahwa tuh, kamu punya masalah, ngapain percaya Yesus? Saudara perkatakan ini, Allah setia.
perkatakan itu supaya telinga kita mendengar, pikiran kita juga mendengar bahwa Allah setia. Allah setia. Ya, perkatakan firman Tuhan ini, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun masalahmu dan saya, Tuhan tetap berpegang pada janjinya. Amin. Lalu berikutnya apa? Tuhan mengatakan selain setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu perhatikan, ada kata Ia tidak akan, ada kata ini, membiarkan. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Saudara bayangkan, sama seperti seorang ayah terhadap anaknya yang bertanggung jawab. Bagi saudara yang sudah memiliki anak, pasti saudara mengerti hal ini. Saudara akan bekerja untuk apa? Bertanggung jawab terhadap anak saudara. Kalau makan yang dikasih makan, kalau butuh dana atau biaya sekolah pasti kita berikan. Betul? Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Bahkan anak-anak saudara pun tidak perlu minta-minta pada saudara, "Pak atau Mah, saya minta makan." Tidak perlu minta. Tetapi kita sebagai orang tua otomatis dong kasih anaknya makan, kasih anaknya pakaian. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, kita sebagai orang tua juga pasti akan melindungi anak-anak kita. Contoh, misalnya ketika anak kita sedang belajar berjalan, ya, yang punya anak pasti tahu deh, umur 2 tahun, 2,5 tahun, ya bahkan 1,5 tahun ini sudah mulai merambat, sudah mulai berjalan seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua tentu akan mengizinkan atau membiarkan anak kita mencoba atau melatih dirinya untuk berjalan meskipun berkali-kali jatuh. Betul? Nah, hanya saja kalau kita lihat, wah ini sudah mulai bahaya nih nanti, dia sudah mulai mau lompat tangga nih, pasti kita akan jaga, kita tidak akan kasih. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, bagi yang anak-anak yang masih kecil pasti tahu ketika mereka bermain, kita pasti biarkan. Tapi bukan berarti kita biarkan begitu saja, kita tetap pantau. Selama tidak membahayakan, kita akan biarkan dia belajar, dia explore. Tapi ketika kita melihat bahwa tindakan atau mainannya akan mulai membahayakan dia, otomatis kita akan cegah atau kita gendong dia. Itu namanya bertanggung jawab. Demikian juga dengan Allah kita yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan, banyak anak Tuhan membacanya seperti di sini. Dia tidak membiarkan kita dicobai. Nih, tidak membiarkan kita dicobai. Bacanya kurang lengkap. Harusnya apa? Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah yang membuat anak-anak Tuhan kecewa. Karena pengertiannya sampai di sini aja nih. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Berarti sampai di situ. Sehingga dia mikir, loh, katanya Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami masalah dong. Bacanya kurang lengkap, saudara. Harusnya apa? Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Artinya seringkali Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Hanya saja tidak dibiarkan melampaui kekuatanmu. Dia Allah yang bertanggung jawab. Kalau dia lihat ini sudah kita tidak tahan, dia akan turun tangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu yang ketiga, kalau kita baca yang ketiga ini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, haleluya. Nah, ini lanjutannya nih. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Pada waktu kamu dicobai. Artinya apa? Tadi ya, kita seringkali Tuhan izinkan nih mengalami persoalan. Ya, pada waktu, ini bicara waktu. Artinya ketika kita sudah Tuhan izinkan masuk ke dalam persoalan, dan saat itu kita sedang ada di dalam persoalan, Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan jalan keluar. Nah, lagi-lagi anak Tuhan bacanya sepotong. Bacanya sampai di sini aja. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
Sehingga ketika orang mengalami masalah kok sepertinya tidak selesai-selesai, dia mikir, loh katanya Tuhan berikan jalan keluar. Dia hanya diam aja, menanti pertolongan Tuhan, tidak melakukan apapun. Karena bacanya tidak lengkap, saudara. Padahal firman-Nya apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kata kamu dapat menanggungnya. Yang menanggung siapa? Kamu. Artinya apa? Saudara dan saya. Tuhan izinkan persoalan terjadi, kita ikut menanggung. Tetapi, nah, pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetapi kita menanggung dulu. Haleluya. Ya, jadi ini ada 3 hal terkait dengan pencobaan. Nah, persoalannya adalah mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan? Hari ini kita belajar dari satu ayat lagi nih, 2 Petrus 3 ayat 18. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Salah satu hal yang diinginkan adalah supaya kita itu bertumbuh dalam kasih karunia. Artinya apa? Kita mengalami kedewasaan rohani. Semakin kesini, kita semakin dewasa. Didewasakan oleh apa? Didewasakan oleh persoalan atau masalah. Supaya kita bertumbuh. Nah, ini sama seperti seorang anak yang sedang belajar berjalan. Ketika ia belajar berjalan, kalau Anda perhatikan anak-anak Anda masih kecil, dia jatuh nggak? Tentu dia jatuh, tentu dia mengalami kesulitan. Tetapi toh akhirnya dia bisa berjalan. Dari tidak bisa berjalan, dia tumbuh jadi bisa berjalan. Tetapi ada proses yang harus dia lalui. Apa? Dia jatuh. Sakit nggak? Sakit. Itu namanya masalah. Contoh lainnya, ketika Tuhan izinkan ada saudara seiman misalnya melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, misalnya mengatai kita lah, katakan kita, oh kita ini jahat, lalu kita tersinggung, lalu kita mikir, mengapa Tuhan izinkan? Nah, kalau kita paham akan firman Tuhan, kita bisa tahu ini, oh bisa jadi ini Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya saya bertumbuh, saya belajar untuk mengalah. Saya belajar untuk tidak serta-merta gampang atau mudah marah. Tetapi saya belajar, oke, kalau saudara seiman mengatai saya dengan kata-kata jahat atau kata-kata tidak menyenangkan, saya belajar untuk menyerahkan semua pada Tuhan. Saya belajar untuk mempraktekkan kasih. Sehingga kalau sudah perhatikan, misalnya awalnya kita kalau ada orang ngatain kita tidak terima, tapi makin kesini kita kok merasa, aduh makin bisa bersyukur ya, malah saya kasihan sama orang itu. Itu namanya bertumbuh, saudara. Ya, jadi salah satu hal yang Tuhan izinkan ya, mengapa kita mengalami pencobaan, supaya kita itu bertumbuh dalam apa? Kasih karunia. Kita semakin mengenal kasih karunia itu. Dan yang kedua apa? Bertumbuh dalam apa? Dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak ingin anak-anaknya jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pengalaman. Tuhan ingin anak-anaknya itu mengalami bersama Tuhan. Ketika mengalami persoalan, tetap kita berupaya secara manusia, tetapi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan ingin kita berdoa, bertanya hikmatnya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku punya dosa apa? Atau Anda bertanya, Tuhan, jalan keluarnya apa? Tuhan, aku belajar bersyukur atas masalah ini. Atau saudara berdoa dan bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Nah, lalu ketika Tuhan nantinya memberikan jalan keluar, pada akhirnya saudara mulai sadar bahwa Tuhanmu itu hidup, bahwa Tuhanmu dan saya
itu senantiasa memandang pada kita dan menggandeng tangan kita. Contoh, ketika saudara dan saya misalnya diizinkan mengalami persoalan keuangan, misalnya terlilit hutang, seperti dulu lah, saya pernah terlilit hutang kartu kredit dan saya tidak bisa membayarnya karena cicilan akhirnya itu 3 kali lipat dibanding gaji saya. Secara manusia, saya tidak sanggup bisa membayar hutang itu. Saya menangis dengan Tuhan. Sampai singkat cerita, saya berserah penuh sama Tuhan karena saya sudah pasrah, saudara. Saya nggak bisa berbuat apapun lagi. Saya berdoa hingga singkat cerita akhirnya saya bisa, Tuhan mampukan untuk melunasi hutang tersebut. Nah, di situ saya mulai merasakan pengenalan saya akan Tuhan Yesus itu lebih lagi. Saya mengenal Tuhan sebagai, satu, Tuhan itu hidup. Terus yang kedua, Tuhan ini Tuhan yang mendengar doa saya. Yang ketiga, Tuhan itu ternyata Tuhan yang mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan saya. Tuh, semakin mengenal. Contoh lain lagi, ada orang yang Tuhan izinkan dia mengalami penyakit yang secara ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan. Lalu dia berdoa, dia minta tolong pada Tuhan. Oleh bulu-bulu Tuhan Yesus sakitku sembuh, dan akhirnya dia tahu secara kedokteran tidak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan mampu menyembuhkan dia. Sehingga akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah apa? Penyembuh. Tuhan hidup, Tuhan dengar doa saya. Secara manusia tidak sanggup, secara manusia tidak mampu, ilmu kedokteran tidak mampu, tapi Tuhan Yesus mampu dengan mujizatnya. Berarti apa yang Alkitab katakan, Yesus, Tuhan itu berkuasa dan membuat mujizat, itu beneran ada. Nah, di sini, saudara, kita semakin mengenal Tuhan. Jadi tidak sekedar dari kata orang. Dengan demikian, kita tahu, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami ujian atau mengalami persoalan. Supaya apa? Kita ini bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Dia. Bagaimana keadaan saudara saat ini? Apakah saudara saat ini sedang dalam persoalan berat barangkali atau sedang mengalami sakit? Berserulah kepada Tuhan. Yakinlah Tuhanmu Tuhan yang setia dan bertanggung jawab. Dia mengerti benar-benar apa yang kau alami. Kau tidak akan ditinggalkan sendirian. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Saudara akan semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal bahwa Tuhanmu itu hidup. Lalu kalimat terakhir dalam 2 Petrus 3:18, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhirnya saudara dan saya akan dibawa pada satu titik di mana kita bisa mengakui kemuliaan Tuhan. Kita bisa respect pada Tuhan, dan akhirnya kehidupan kita menjadi berbuah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar menang terhadap pencobaan? Saya akan bacakan ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, jadi poinnya yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan senantiasa bersukacitanya. Tuhan tidak bilang bersukacitalah selagi kamu punya duit. Tuhan tidak bilang bersukacitalah selagi hidupmu senang. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Artinya selalu, dalam kondisi apapun. Mengapa kita selalu bersukacita? Bukan karena hidup tidak ada masalah, tetapi karena 1 Korintus 10:13 tadi mengatakan apa? Karena Allah setia. Karena apa tadi? Selain Allah setia, karena Allah adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Karena persoalan yang saudara dan saya alami, Tuhan tidak akan biarkan melebihi kekuatan kita. Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Jadi apapun masalahmu hari ini, bersukacitalah. Lalu di dalam ayat 17, tetaplah berdoa. Firman Tuhan tidak bilang berdoalah selagi kamu senang. Enggak, tetaplah berdoa.
Tuhan tidak bilang berdoalah selagi di gereja. Tidak. Tetapi apa? Tetaplah berdoa. Artinya berdoalah setiap saat, kapanpun itu. Ingat, berdoa itu salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Dua arah. Berdoa itu kita datang pada Tuhan, kita berbicara, lalu Tuhan berbicara pada kita, kita mendengar, dan kita melakukan apa yang Dia mau. Berdoa itu tidak sekedar kita datang pas kita butuh aja, pas sakit Tuhan minta tolong, butuh uang minta tolong, kalau senang lupa. Enggak, kapanpun tetaplah berdoa, karena Tuhan rindu berkomunikasi dengan saudara dan saya. Saudara rindu berkomunikasi dengan Tuhan? Amin. Tetaplah berdoa. Lalu yang ketiga, ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan, bersyukur tidak dalam keadaan yang senang saja, tapi Tuhan bilang apa? Dalam segala hal, susah, senang, baik dalam masalah maupun dalam berkat, mengucap syukurlah. Belajar mengucap syukur. Karena apa? Kata firman Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin kita senantiasa mengucap syukur. Ya, lalu poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar menang terhadap pencobaan? Mari kita baca dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar menang terhadap pencobaan? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, perkataan Kristus artinya apa? Firman Tuhan itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Baca, renungkan firman Tuhan itu setiap hari, sehingga respon yang muncul ketika saudara dan saya mengalami persoalan adalah respon berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan, ya, hendaklah perkataan Kristus diam. Diam itu duel, bahasa aslinya. Duel itu artinya apa? Sama seperti kita tinggal di rumah kita. Jadi biarlah pikiran dan hati saudara dan saya itu dipenuhi oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu secara aktif mengubahkan pemikiran, respon, kehendak dan perasaan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah apa? Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur, dan penuhi pikiran dan hatimu dengan firman Tuhan. Banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan, ketika mengalami persoalan itu malah kalut. Karena apa? Yang dia dengar itu malah omongan orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang dia baca setiap hari malah berita-berita, gosip. Yaitu justru bukan menguatkan, tapi melemahkan. Ingat, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kalau itu bukan firman Tuhan, misalnya hanya sekedar gosip, apalagi berita-berita yang tidak benar, tanpa fakta, itu malah jadi seperti racun atau virus yang melemahkan iman kita. Bagaimana supaya iman kita kuat dan kita mampu menang terhadap setiap persoalan yang kita alami, dan kita tidak undur dari Tuhan, namun kita tetap setia. Baca firman Tuhan. Percayalah, nanti setiap kali saudara punya persoalan, Roh Kudus yang ada dalam dirimu akan mengingatkan firman Tuhan. Jadi yang keluar itu nanti firman. Misalnya, saya sedang kekurangan, saya berdoa. Lalu saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus, ayat 1 Korintus 10:13, Tuhan setia. Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu tidak melampaui kekuatanmu. Nah, itu kan justru menguatkan. Amin. Baik. Saudara ingin menang terhadap pencobaan? Haleluya. Nah, saya rangkum apa yang kita diskusikan hari ini ya, firman Tuhan hari ini. Kuat di dalam Tuhan. Nah, jadi ada 3 hal terkait pencobaan, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita.
Lalu yang kedua, dia setia. Dia tidak akan membiarkan dicobai melampaui kekuatanmu. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Berikutnya, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan? Supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Dia. Lalu berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar menang terhadap pencobaan? Yang pertama, bersukacita senantiasa. 2, tetap berdoa. 3, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat, membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Saudaraku, bagaimana kondisi saudara saat ini? Percayalah kepada Tuhan, maka saudara akan menang terhadap berbagai persoalan. Mari saya akan berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa buat saudara-saudaraku, anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berikan mereka hati seperti tanah yang baik, sehingga firman-Mu jadi rema dalam hati mereka. Barangkali ada di antara mereka yang saat ini mengalami persoalan yang berat Tuhan, mungkin tidak ringan. Hamba-Mu percaya, Engkau turun tangan, berikan kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga ada jalan keluar. Barangkali ada di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini yang mengalami sakit penyakit yang berat barangkali, yang dokter barangkali tidak mampu menyembuhkannya. Kami percaya, oleh pilu-pilu Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang Engkau sakit, taruh tangan kananmu di tempat yang mengalami sakit. Ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilu-pilu Tuhan Yesus, aku disembuhkan. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.